Kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, Suami Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sarwani SPDI wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin amma ba'du. Inna asdaqal hadits wa haditsina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bna adiyyin wa asakir qala iza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qad faqad habita amaluha. Hadirin sekalian, kita masih bicara masalah nusyuz, perempuan yang durhaka kepada suaminya. Apabila perempuan berkata kepada suaminya, ma ra'aitu khairan minka qat, saya udah gak rasa apa-apa pada kamu, dan lihat kamu udah gak ada apa-apanya. Itu udah gak demen, udah gak macam-macam dah ya. Jadi orang perempuan yang begitu mata oleh habis amal, amalnya akan gugur gara-gara nusyuz kepada suami. Jangan suami begitu. Malu sekarang udah bisa ngarep macam-macam dah. Itu kalau suami berkata kepada istri berkata sesuatu begitu, berarti akan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bilangin wa Abu Daud wa Tirmizi ayyuma ra'atin atat ya ayyumaratin salat zaujaha at-talaq min ghairi ba'sin haramun alaiha raihatul jannah. Perempuan yang mana saja minta tolak kepada suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka perempuan itu haram padanya niat bau surga. Bau surga aja haram bila mau masuk. Minta cerai tapi nggak ada alasan. Ada hak perempuan minta cerai, khulud namanya. Kalau ada alasan, maka nikahnya pasah, namanya rusak. Apa alasannya? Karena memang suaminya nggak ngapa-ngapain, dia masih muda, suaminya tumpul anunya. Buat tahun-tahun dia dari bapak ibu nggak boleh dia minta cerai. Nah, ada alasan namanya ya. Itu nggak apa-apa itu mah. Atau suaminya kegedean, sehingga kalau dia berbuat dia sakit dah. Dia berbuat sampai sakit itu dia bisa boleh minta. Masa udah nyambung dah. Sudah pasrah.
Kalau pasal itu berarti kolak bakin ya, dia bisa. Kalau selama ini itu bisa Pak, bisa balik lagi sebelum pindah bisa. Jadi kalau nggak ada apa-apa dia minta cerai berarti itu apa? Dosa. Haram Pak. Kan katanya haram mundur bau surga. Makanya hati-hati ya. Wa Abu Daud wa Ibnu Majah la yus'alur rajulu wa yadribu bima daraba ra'atahu alaihi. Jadi perempuan laki yang mukul istrinya tapi mukul yang nggak merusak, bangun nampar belakang atau mana nggak apa-apa, nggak merusak. Jangan sampai muka orang tampar kalau bukan gitu ya. Jangan. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittala'tu finnar fara'aitu aksara ahliha an-nisa wa dzalika bisababi qillati ta'atihinna lahu. Ta'atihinna billah wa li rasulillah. Wala. Jadi kata Nabi, ittalaqtu finnar, saya pernah melihat neraka ketika Nabi hijrah Mi'raj. Fara'aitu aksara liha an-nisa, aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa? Wadzalika bisa illati ta'atiha ilallah wali rasulih wali azwaji. Dan juga kenapa? Karena mereka nggak patuh pada Allah, pada Rasul, dan juga pada suaminya itu. Juga wakas itu tabarjuna, dan kebanyakan apa ya? Berhias, dandan bekerjanya, dandan pergi, meceng mulu dia tuh ya. Itu perempuan nanti penghuni neraka, perempuan yang macam itu tuh. Ya. Wa idza arada al-khuruja min baitiha labisat afqarat thiyabihatu wa tajammalat wa tahassanat. Dan perempuan macam itu kalau keluar dari rumahnya labisat, dia pakai pakaian yang lebih bagus, yang lebih sombong pakaiannya, yang lebih membanggakan. Wa tajammalat, dan dia menghias. Wa tahassanat, sama menghias juga. Pokoknya keluar kemana-mana pengen yang mejeng, punya mejeng. Kalau misi kagak sama suami, pakai pakaian yang lain-lain, yang pakaian paling cakep udah pakai ya. Bedaknya udah pakai pemplok gitu ya. Itu perempuan itulah yang banyak nanti penghuni neraka. Wa qad nas, dan gangguan memfitnah orang. Ya kan orang gara-gara dia apa lagi dia janda, walaupun
yang begitu kan godain orang ya, laki mana nggak itu? Nah itu laki berdosa gara-gara dia. Itu perempuan itu yang nanti banyak penghuni neraka itu. Nauzubillah. Ya, perempuan kita bilangin dia didik. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu auratun fahbisuhunna fil buyut. Perempuan itu adalah aurat. Harus terpelihara. Sebaiknya sama dia diam aja di rumah, jangan balik rumah. Kalau nggak ada keperluan dia nggak. Kalau nggak perlu udah diam. Ya kalau aurat kan nggak boleh. Suaranya aurat ya nggak. Nah, kenapa? Kalau udah keluar, kalau dicak digodain orang, nah yang paling bagus dia diam di rumah. Kalau nggak ada keperluan ya nggak. Dan kalaupun dia mau pergi ya nggak permisi, mas suami harus temenin, jangan sendirian untuk menghilangkan fitnah ya. Nah kalau sendirian nggak curiga ya. Wa kana Ali radhiyallahu anhu qala ala tastahayuna ala tadrawna bitarki ahadikum imratahu takhruju bainar rijal tanzuru ilaihim wa yanduruna ilaiha. Kata Ali, kamu enggak punya malu, nggak punya cemburu, meninggalkan bini kamu sendirian keluar bersama laki-laki. Dia melihat laki-laki, perempuan juga melihat dia. Jadi berarti kita dayus ya. Dayus itu adalah haram mencium bau surga. Jadi kalau bini kita pergi mana-mana sama laki-laki, ya kita nggak kenal, kita biasa aja, nggak marah, nggak pengaruh, nggak cemburu, itu termasuk dayus namanya. Kita biarin bodoh mana. Lah kalau kita sengaja suruh mah, ini malam tahun baru nih, lu nyari rempah-rempah itu jangan banyak. Apa namanya di apa ini? Saya nanti juga punya malu mau dicuriga kalau ini lu pergi sendiri, dia main dia ngajak laki dan lain, tapi kita enggak diam aja. Itu termasuk laki-laki yang dayus namanya. Enggak akan masuk surga. Nyium bau aja haram. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala yasafiru lil mar'ati al-muti'ah li zawjiha at-tayr bil hawa wal hitan bil ma wal malaika fis sama wasyamsu wal qamaru madamat fi ridha zawjiha. Nabi bersabda, perempuan yang taat patuh pada suaminya itu akan diberikan istighfar. Burung sendiri istighfar burung. Burung minta ampun pada perempuan yang patuh pada suami. Bukan burung aja tuh. Bahkan ikan yang di laut, ikan yang ada di air, memberikan ampunan kepada menggunakan minta ampun pada Allah agar perempuan itu diampun. Ya astagfir, ya minta ampun. Keberuntungan yang ke perempuan. Makanya perempuan gampang masuk surga kalau lakinya itu pasti masuk surga. Ini dia sholat segala macam. Bahkan surga mana aja, pintu surga mana aja harus pilih ya. Kalau sholatnya baik, puasanya baik, patuh, dipelihara, itu ada kata urkulis jannah masih itu ya. Silakan masuk surga pintu mana aja.
Boleh jadi karena perempuan apa? Ikan air doain, burung doain, malaikat doain, matahari, bulan doain. Selama dia apa? Ridho pada suaminya ridho. Kalau suaminya ridho itu mendapat doa, mendapat apa namanya istighfar dari binatang semua, burung doain semua itu ya. Minta ampun maksudnya, minta ampun kepada Allah agar orang itu diberikan dengan ampunan. Sebaliknya wa imratin asad zawja fa 'alaiha la'nul malaikat. Penasanya. Tapi kebalikannya kalau perempuan itu asad, maksiat, lawan kepada suaminya, berbuat durhaka berbuatnya, dia akan dilaknat bukan saja manusia, malaikat dan manusia akan melaknat. Kebalikannya, kalau perempuan yang baik dari semua binatang, malaikat dan lain doain, minta istighfar. Tapi kalau perempuan itu nggak baik, berarti akan dilaknat. Ya disumpahin, dia ada dimusuhin, ada apa namanya? Oleh Allah akan dapat siksa ya. Wa ayyuma marwatin kalihat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sutillah ila an tudhahika. Dan perempuan yang mana saja kalihat mukanya apa namanya merengut, mukanya masam, masam. Apa kalau namanya sama muka benar? Merengut muka namanya. Asam deh. Mulai merengut aja, apa aja. Jadi orang yang semacam itu bayar bisutillah itu dapat murka dari Allah Subhanahu. Allah murka, Allah marah pada perempuan yang ketemu suaminya merengut. Ada mana gue jangan merengut aja. Gak apa. Kalau misalnya belanja kalau jadi mah kamu merengut belum pernah akhir. Sampai kapan? Sampai ilah anqudha, sampai dia senyum. Kalau dia senyum berarti Allah nggak mau. Selama dia masih merengut aja, selama itu dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamratin kharajat min dariha bi ghairi zawjiha qala malaika hatta tarji'a. Dan mana perempuan mana saja yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, keluar dari rumah, keluar yang jauh, keluar yang jauh, tanpa ada izin, itu dilaknat oleh Allah sampai dia kembali minta ampun. Ini banyak banget apa namanya peraturan atau larangan-larangan sebagai suami ya, sebagai istri. Nah, kita harus bisa memelihara. Dan sampai kalau mau pergi harus permisi. Terakhir waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun dan nisa finnar. Ada 4 macam manusia yang masuk neraka. Manusia bagaimana? Perempuan bagaimana? 1, imra'atu baziyatil lisan ala zawjiha. Perempuan yang lidahnya jelek, lidahnya kotor, kotor. Comel pun mama laki ngomel mulu. Rewel bukan apa? Comel dah ya mulut ada yang kata yang gak enakin. In goba anasa juga langkasun nafsa. Kalau dia suaminya nggak ada, langkasun dirinya nggak dipelihara. Karena kan dipelihara ya nggak? Ya kalau tamu dari mana ya laki.
jangan kasih masuk orang kecuali mengenai keluarga, jangan kita malah terbenain tuh. Kebanyakan yang begitu masuk neraka tuh. Wa in adara azab tuh tulisannya kalau datang aja nyakitin dan lidahnya ada udah kata. Perkataan udah pernah kan enak-enakin, apa yang udah kata, mulak goblok apa yang kata. Orang nyari tuh banyak banget. Orang-orang itu tuh yang malah masuk neraka. Adara azab tulisannya. Yang pertama, wa amratun tukalif zawjaha ma la yatiqu. Perempuan yang kedua, perempuan yang minta kepada suami yang dia nggak mampu. Bang, beli mobil besok bang, beli mobil, beli berat ke dia, pokoknya kalau beli motor dia mobil ya. Jadi minta yang kira-kira memang rakyat nggak mampu. Memang ada pelai ini melem kagak. Yang udah beli sepeda atau beli motor dengan mendingan dari itu bagaimana hebat supaya kita beli malam. Ini kira-kira lakinya nggak mampu, pokoknya abang harus punya. Dari mana turunnya Allah? Tuh ciri perempuan yang begitu tuh asal masuk neraka. Tuh kali zawjaha ma la yatiqu. Dia memberatkan suaminya apa yang suaminya nggak mampu. Yang ketiga, wa imra'atun tasqulu nafsaha min ar-rijal wa takhlu min baitiha. Dan ketiga perempuan yang tasqulu nafsaha menutup dirinya daripada laki-laki, wa takhlu min baitiha, dan apa namanya, keluar dari rumahnya, mutabarijatan artinya menghias, dandan, laki ada perempuan yang masuk tapi dia nggak usir, malah dia dandan sengaja ya. Mutajab kelihatan bilu si akhora siabia dan dandan dengan apa? Dengan pakaian yang lebih bagus. Jadi biasanya nggak begitu, tapi dia dandan hanya laki mau pergi si kagak. Itu ya perempuan yang masuk neraka. Yang empat, wa beratun laisa laha ilal aklu wasyarab wanau walaysa laha ragibun fi sholat walas wala ta'alillah wa rasul. Yang keempat, perempuan yang garis Tuhan, bergerak makan, minum, sholat agak mau. Iya, udah agak masak, mau makan, minum, udah makan, dandan, tapi nggak mau sholat. Kalau sholat agak mau, terus sholat agak mau, sholat apa aja nggak mau, lagi nggak patuh kepada Allah, kepada suami, kepada Rasul juga. Itu ciri perempuan yang masuk neraka. Ya mudah-mudahan ya, kita mengadah ya. Ya kalau bisa begitu kita hak kita. Ya boleh kita cerai atau apa daripada karena nyambung ngajarnya ya enggak. Kecuali kita ajar lama-lama ya pelan berubah. Ya kalau berubah itu hak kita. Daripada gara-gara yang masuk neraka kan susah juga ya. Itulah hadirin sekalian beberapa hadis yang berkenaan dengan akal nusuk ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memelihara perbuatan kita ya, ilamin ya, kalau mau pergi mana-mana yang bersolek, kondangan sakbar rumah, obor banget ya kan, kalau mana-mana wangi, melakukan beca yang dapat enak banget, ngojekir rumah mau obor mulu, benar apa ini, jangan berhias untuk di rumah memang pahala.
Ya, berlihat dia di rumah awal, kenapa pulang. Tapi bagus juga ya kan. Zarot, nazrot, sarot, satu. Ya, nazrot, sarot, satu. Begitu. Kalau berhias untuk suami rumah itu ada pahala. Ini yang nggak boleh berhias untuk orang lain. Itulah sekalian. Lalu ayat umat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.